Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai pemeriksaan kimia urin. Pemeriksaan kimia urin ini itu pemeriksaan mengenai zat-zat analit yang ada di dalam urin. Sebenarnya ada dua teknik. Yang pertama ada dengan konvensional dan ada dengan teknik modern yaitu dipstick ya. Kalau konvensional yang dibahas untuk hari ini yaitu dengan metode konvensional dulu. Konvensional itu artinya dia menggunakan pada saat pemeriksaannya menggunakan reagen-reagen kimia ya atau menggunakan reaksi-reaksi zat kimia. Nah, kenapa ini harus dipelajari? Gunanya memang nanti ada beberapa kelebihan fungsinya yaitu untuk cross check pemeriksaan ulang apabila misalnya terjadi error di alat ya. Kemudian juga untuk kalau lab dengan fasilitas yang memang belum memadai itu bisa digunakan dengan kimia konvensional ini ya dengan penggunaan reagen ini. Namun memang kekurangannya itu tidak bisa mengukur kuantitatif. Jadi pemeriksaan dengan konvensional ini hanya berupa kualitatif saja gitu ya. Untuk pemeriksaan urin jenisnya nih kualitatif. Oke, nah ada 8 jenis pemeriksaan, ada glukosa urin, protein urin, bilirubin urin, urebilinogen urin, dan urebilin, kemudian darah samar, nitrit urin, klorida urin, dan keton, ya, dan keton. Tapi ada juga lupa kalsium urin ya, ada yang terlewat itu ada kalsium urin. Nah untuk glukosa ya, glukosa ini sebenarnya hasil dari metabolisme urin ya. Dalam proses glikolisis ya itu menghasilkan glukosa. Jadi dari hasil metabolisme karbohidrat gitu. Nah, pada keadaan glukosa ini memang jenis gula memang yang sering ditemukan di urin ya dibandingkan dengan jenis gula lainnya. Nah, glukosa dia akan mengalami filtrasi di glomerulus, kemudian masuk ke tubulus, kemudian ketika di tubulus proximalis ini dia akan direabsorpsi kembali di sirkulasi darah. Nah, pada keadaan filtrasi, kecepatan filtrasinya atau GFR-nya normal, maka glukosa plasma pun normal, itu urin tidak akan terekskresi, glukosa tidak akan terekskresi ke urin. Itu normalnya. Bahkan bisa sedikit, tapi bahkan hampir tidak ada gitu ya. Nah, apabila terjadi peningkatan kadar glukosa di plasma ya, karena pengaruh dari kecepatan filtrasinya ini tinggi, maka si glukosa urin bisa terekskresikan ya si glukosanya ke urin. Tapi kalau kecepatan filtrasi glomerulusnya tetap, ya maka si glukosa itu dalam filtratnya itu ke glomerulusnya dia akan kembali ke sirkulasi darah dan tidak akan ditemukan glukosa di urinnya gitu ya. Apabila adanya glukosa di dalam urin itu disebut sebagai glukosaria. Nah, ini kadar glukosanya itu juga tergantung dari kadar glukosa di darahnya, GFR-nya. Sedikit banyaknya glukosa di dalam urin tergantung dari kadar glukosa di darah atau kecepatan filtrasinya ataupun kecepatan dari reabsorpsi si tubulusnya gitu. Nah, kalau misalnya ada glukosa di dalam urin, maka istilahnya disebut sebagai glukosaria. Nah, jika konsentrasi glukosa serum melebihi ambang ginjal itu kan sekitar 160 sampai 180, maka itu bisa terjadi glukosaria, misalnya 200 mg per desiliter gitu ya. Kemudian, kalau orang normal tadi dikatakan itu gula darahnya tidak akan melebihi 180. Kalau lebih itu bisa terekskresikan di urin. Nah, ini jenis glukosaria dengan hiperglikemi. Ya, hiperglikemi itu kan peningkatan kadar gula di dalam darah. Ini penyebabnya bisa terjadi apa? Pada
Yang pertama ada kelainan endokrin. Kelainan endokrin ini kelenjar-kelenjar endokrin ya, seperti diabetes mellitus, akromegali, sindrom Cushing. Sindrom Cushing ini turunan nih biasanya ya, sindrom Cushing ini hipertiroid, kemudian ada pheochromocytoma ya. Kemudian ada juga kelainan pankreas. Pankreas ini bisa menyebabkan turunan dari kelainan cystic fibrosis, itu penyakit genetik ya. Kemudian ada pankreatitis kronik, ada karsinoma. Ada juga gangguan sistem saraf pusat atau SSP ya, seperti tumor otak, perdarahan otak. Gangguan metabolik seperti karena luka bakar ya, kelainan hati, dan juga renjatan kardiogenik. Obat-obatan yang menyebabkan glukosuria pada hiperglikemia ya, seperti hormon kortikosteroid, hormon ACTH, obat yang mengandung tiazid, dan kontrasepsi oral. Ya, selanjutnya nih, kemampuan reabsorpsi tubulus menurun. Nah, ini sehingga akan menyebabkan kadar glukosa normal atau memang tidak melampaui ambang batas kemampuan reabsorpsi normalnya. Nah, tubulus tidak mampu mengabsorpsi seluruh glukosa filter sehingga sebagian diekskresi di urin. Bisa juga itu ya, jadi kelainan karena memang si reabsorpsi tubulusnya menurun ya. Jadi ada kelainan di tubulusnya. Kemudian ada glukosaria tanpa hiperglikemik terjadi pada keadaan ada renal glukosa ya, kehamilan biasanya di usia kehamilan yang menginjak di trimester 3 itu ya 10 sampai 15% wanita hamil bisa mengalami itu ya. Kemudian ada juga sindrom Fanconi ya, atau ada kelainan di asam amino dan fosfat. Nah, pemeriksaan glukosa itu harus dilaksanakan dalam waktu 2 jam setelah dikemihkan. Kenapa? Supaya tidak terjadi glikolisis. Kalau terjadi glikolisis, maka glukosa urin yang tadinya positif itu bisa negatif. Artinya analit glukosanya sudah tidak ada karena memang dia sudah diubah. Ya, sudah diubah. Kemudian apabila terjadi penundaan pemeriksaan, itu maka si sampel urin ya harus disimpan di lemari es atau di lemari pendingin. Seperti itu. Sampel urin yang digunakan untuk pemeriksaan glukosa ini urin sewaktu, urin pagi, atau postprandial. Nah, metode konvensional digunakan untuk pemeriksaan urin ini, glukosa urin ini ada metode Benedict, Fehling, ya, enzimatik atau cari silup ini nanti dibahas di materi yang berbeda minggu depan. Nah, yang konvensional Benedict dan Fehling. Kita bahas dulu yang Benedict ya. Benedict ini prinsipnya adalah gula dalam suasana basah dan panas akan mereduksi kufri menjadi kufro. Jadi nanti akan muncul berupa endapan-endapan. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya negatif menggunakan Benedict itu dia berwarna biru. Jadi warna asli dari Benedict ya. Nah, Benedict ini Benedict itu komposisinya dia berupa CuSO4 5H2O, kemudian ada trisodium citrat ya, ada sodium karbonatnya, gitu ya. Ini untuk Benedict. Nah, ini interpretasi datanya kalau untuk Benedict plus 1 itu hijau kekuningan, itu ada endapan kuning. Ya, kemudian plus 2 itu kuning ke agak ini kuning ya, endapannya itu masih menggabung gitu ya. Jadi ada terbentuk kayak koloid gini. Kemudian plus 3 ini kuning lebih ke orange, sedangkan plus 4 itu merah bata, ada endapannya bawah. Gitu. Itu untuk Benedict. Nah, ada beberapa memang beberapa gula lain yang bisa menyebabkan hasil uji positif. Karena kenapa? Glukosa itu selain bisa mereduksi Benedict itu selain bisa mereduksi glukosa, juga bisa mereduksi seperti galaktosa, pentosa, laktosa ya. Dan juga bisa mereduksi beberapa obat seperti obat-obat antibiotik seperti streptomycin ya, salisilat kadar tinggi, vitamin C. Nah, makanya kenapa untuk pemeriksaan glukosa persiapan pasien itu harus dikonfirmasi dulu apakah dia konsumsi vitamin C atau tidak. Ya, dan memang karena ini pengaruhnya tinggi, pengaruhnya akan menyebabkan positif palsu pada si urinnya itu. Kemudian ada metode Fehling ya. Metode Fehling ini sama juga dia merupakan
agen yang mereduksi ya. Jadi, nanti akan kalau ditambahkan Vehling itu komposisinya ada CO452O ya. Ada 2 jenis, Vehling A, Vehling B, nanti pada saat pemeriksaannya itu digabungkan, Vehling A, Vehling B-nya itu digabung ya. Kemudian nanti interpretasi datanya ini akan seperti ini sama. Kalau yang biru itu berarti dia negatif ya. Kemudian plus 1 itu keruh agak hijau agak kuning, positif 2 kuning kehijauan, 8 kuning, positif 3 itu kuning kemerahan, 8 kuning merah, merah jingga, positif 4 itu sampai merah bata. Ya. Kelebihannya memang lebih baik yang mana Bu? Lebih baik yang Benedict. Memang kalau Benedict itu lebih bagus dibandingkan dengan Vehling gitu ya. Dibandingkan dengan Vehling itu Benedict memang yang lebih diutamakan yang digunakan. Seperti itu ya. Kemudian kedua, pemeriksaan protein urin. Nah, untuk protein urin dalam keadaan normal itu biasanya tidak terdapat protein dalam urin ya. Kalau misalnya ada peningkatan kadar protein di dalam urin itu menunjukkan adanya penyakit ginjal seperti itu ya. Atau pertanda dari masalah-masalah serius ya. Atau juga karena memang atau bisa aja protein ini karena kondisi fisiologis seperti sudah aktivitas berat ya, latihan berat seperti fitness, kemudian olahraga berat lainnya, atau juga karena demam seperti itu bisa menyebabkan adanya ekskresi protein di dalam urin. Nah, atau ada juga karena penyakit selain ginjal yaitu proteinuria. Nah, ini proteinuria itu ada yang penyebabnya ginjal dan ada di luar ginjal. Kalau di luar ginjal itu proteinurianya jenis ortostatik proteinuria ya. Tapi ada juga penyakit ginjal yang menyebabkan proteinuria ya seperti itu. Pada ginjal memang itu normalnya gitu ya, normalnya hanya ditemukan sedikit dari protein, sedikit. Kenapa? Karena berat molekul ginjal itu yang bisa ditembus di glomerulus itu tidak boleh lebih dari 5.000 Dalton ukuran berat molekulnya. Sementara berat molekul protein tertinggi contohnya albumin aja itu 69.000. Yang diperbolehkan itu di bawah 5.000 Dalton, tapi itu dalam jumlah yang sedikit gitu ya. Kalau misalnya banyak protein-protein dengan berat molekul yang tinggi seperti albumin, kemudian ya jenis protein lainnya itu bisa menyebabkan kelainan ya, atau artinya adanya kelainan gitu. Nah, ekskresi protein dewasa itu yang diperbolehkan itu kurang dari 150 mg per desiliter, tapi dalam 24 jam. Untuk anak kecil yang diperbolehkan itu kurang dari 100 mg dalam 24 jam. Ada protein normal biasanya yang diekskresikan dalam urin itu jenis proteinnya adalah protein Tam-Horsfall. Ini kalau memang dia berupa mukoprotein itu ya, ada di silinder urin biasanya ditemukan jenis ini, tapi itu normal seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa keadaan yang menyebabkan proteinuria ya, seperti kerusakan glomerulus, ada gangguan reabsorpsi tubulusnya atau kemampuan tubulusnya ini menurun ya, keadaan tubulusnya menurun. Kalau kerusakan glomerulus ini karena memang si permeabilitas dari si glomerulus ini meningkat. Jadi kalau kasarnya bukan bocor ya, tapi si pori-pori untuk penyerapan itu dia mengalami pelebaran gitu, permeabilitasnya jadi meningkat sehingga difiltrasinya itu sehingga menyebabkan ekskresi protein urin itu meningkat. Ada juga gangguan tadi reabsorpsi di tubulusnya dan ada perubahan peredaran darah glomerulus ya tanpa kelainan, contohnya pada kelainan gagal jantung kongestif. Proteinuria ini juga ada tingkatannya, ada proteinuria berat, sedang, dan ringan, tergantung dari jumlah kadar protein yang dikeluarkan per harinya. Kalau yang proteinuria berat itu lebih dari 3,5 gram ya protein yang dikeluarkan di urinnya. Kalau sedang itu 0,5 sampai 3,5 per gram per harinya seperti itu.
Kemudian kalau yang ringan itu 0,5 gram protein per harinya yang dikeluarkan. Nah ini metodenya itu ada metode Bank, asam salisilat, ya, asam sulfosalisilat, ada asam asetat. Sulfosalisilatnya yang 20%, asetatnya 20%. Nah ini interpretasi datanya biasanya dilihat dari kekeruhan adanya gumpalan atau endapan. Nah seperti ini, ya. Itu positif 1 ini tidak adanya kekeruhan atau gumpalan. Kalau misalnya ada gumpalan itu bisa tergantung persentase butirannya. Kalau positif 1 itu ada butiran yang jelas, kalau misalnya positif 2 kekeruhannya dengan butiran kasar, kalau positif 3 kekeruhannya dengan keping-keping, dan positif 4 itu ada gumpalan. Ini metode rebus, ini tadi asam asetat ya, asam asetat itu metode rebus. Nah, kalau untuk protein Ben Jones ini biasanya diakibatkan karena adanya tumor di tulang atau multiple myeloma, ya, leukemia, emphysema, atau hipertensi dan edema. Ini karena memang peningkatan protein yang diakibatkan karena adanya myeloma atau tumor-tumor. Ya, tadi masalah klinis proteinuria, ya, ini proteinuria biasanya menggunakan jumlah urin 24 jam, jadi ditampung dulu seperti itu ya. Ada obat-obat yang menyebabkan peningkatan urin seperti penicillin, gentamicin itu antibiotik ya, seperti itu. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi temuan lab dalam pemeriksaan protein urin. Kalau hasilnya positif ya bisa karena memang pengaruh obat ya, positif palsu itu jadi meningkat proteinnya bisa karena obat, atau urinnya yang basah pH-nya di atas 8. Kalau negatif palsu itu biasanya karena urinnya encer atau pH-nya di bawah 2 atau bersifat asam. Yang ketiga, ini pemeriksaan bilirubin urin. Nah, untuk bilirubin urin, bilirubin itu adalah ini, dia produk perombakan hemoglobin ya. Hemoglobin itu kan zat warna merah yang ada di darah. Bilirubin itu produk perombakan hemoglobin dari eritrosit oleh sel-sel retikuloendotel yang tersebar di seluruh tubuh. Di res, eritrosit tua itu bisa dihancurkan, maka Hb dipecah menjadi hemo dan globin. Nah, si hemo ini kemudian dia akan di metabolisme menggunakan enzim hemioksigenase diubah menjadi biliverdin dan Fe ya, mineral Fe. Biliverdin, sementara untuk biliverdin itu sendiri dia akan dikatalisasi oleh enzim reduktase diubah menjadi bilirubin. Nah, pada saat si bilirubin dia masuk ke peredaran darah, kemudian diikat oleh protein albumin, nah, maka itu disebut sebagai bilirubin tak terkonjugasi atau bilirubin bebas. Nah, ini selanjutnya dibawa ke hati. Nah, bilirubin bebas ini dia tidak larut dalam air, tapi dia larutnya di lemak. Seperti itu. Nah, ini disebut sebagai bilirubin indirect ya. Jadi bilirubin indirect ini yang memang dia tidak larut dalam air atau bilirubin bebas. Biasanya ini untuk bilirubin dewasa karena sudah bisa dimetabolisme di hati seperti itu. Kalau kemudian bilirubin indirect ini atau bilirubin bebas ini dia bisa atau dia tidak langsung bereaksi dengan diazoerlik ya. Jadi dia karena memang tadi terikat oleh si albumin atau tidak larut dalam air. Yang kedua itu ada bilirubin direct. Kalau bilirubin direct ini di sel hepar, bilirubin mengalami konjugasi dengan asam glukuronat membentuk bilirubin di glukuronida atau bilirubin terkonjugasi. Dengan katalisnya apa? Yaitu enzim glukuronil transferase. Nah, kalau bilirubin di glukoronida ini dia larut dalam air, tapi sehingga dia tidak terikat oleh albumin. Nah, ini difiltrasi di glomerulus dalam jumlah kecil ditemukan di urin. Jadi bilirubin yang ditemukan di urin itu adalah jenis yang bilirubin direct seperti itu ya. Sehingga kalau biasanya ini untuk pemeriksaan ya di dewasa gitu ya, pemeriksaan orang-orang dewasa. Kalau untuk bilirubin direct ini dia bereaksi dengan Regen Ehrlich ya.
Regen Ehrlich. Jadi makanya ini untuk pemeriksaan-pemeriksaan. Kalau indirect ini biasanya pemeriksaan untuk bilirubin pada bayi ya, pada bayi itu bilirubin indirect ini. Kalau direct itu karena dia di sel hepar bilirubin mengalami konjugasi. Nah, kenapa kalau yang bayi itu dia disebut bilirubinnya bilirubin indirect? Ya, karena kan belum ada biasanya organ hatinya belum sempurna, sehingga memang itu masih terikat oleh si albumin itu. Kan tadi kalau yang indirect dia akan masuk ke hepar atau hati. Ya, dia itu membentuk bilirubin dikloronida sehingga disebut bilirubin direct. Makanya direct ini akan terkonjugasi di urin. Seperti itu. Nah, urobilin untuk yang direct ya, bilirubin terkonjugasi yang diekskresikan melalui saluran empedu ke usus. Di usus maka si bilirubin yang direct ini oleh bakteri diubah menjadi urobilinogen ya. Urobilinogen di sini nanti akan mengalami apa saja? Proses yang pertama adalah ekskresi bersama feses ya. Jadi kemudian ada reabsorpsi itu sekitar 10%, dia akan memasuki sirkulasi darah. Kemudian apabila terjadi hiperbilirubinemia, ini bisa timbul gejala ikterus pada bilirubin total. Bilirubin total itu kan direct pertama indirect. Gitu ya. Ini bisa dibaca ya seperti itu. Kemudian, untuk hiperbilirubin ini karena retensi ya, ini ya, karena memang tadi dikatakan bahwa beberapa kelainan gitu ya, ini bisa menyebabkan apakah dia berupa prehepatik gitu ya kelainannya atau bilirubin yang karena memang hepatik. Kalau yang prahepatik ini bilirubin yang tidak terkonjugasi atau bilirubin indirect. Prehepatik biasanya pada ini ya, pada bayi ini gitu ya. Kalau yang indirect ini. Sementara pada yang hepatik, nah ini yang karena memang hambatan transportasi bilirubin dari sesuai ke sel hepar. Ini biasanya ada di peningkatan urobilinogen di feses ya. Selanjutnya, nah ini metode nanti yang digunakan itu ada dua metode, ada Horizon dan Rosin. Ya, kalau dengan metode Horizon itu positif apabila warna hijau atau biru kehijauan. Kalau Rosin itu kandungannya ada larutan iodium 1%. Kalau dengan Horizon itu ada peroxyphosphate dan digabung dengan BaCl 10%. Kalau untuk Rosin positif jika terbentuk warna hijau pada perbatasan kedua lapisan larutan. Kemudian urobilinogen dan urobilin urin ini gabungan ya. Ini gabungan pemeriksaannya. Kenapa? Karena empedu yang sebagian besar dibentuk dari bilirubin itu terkonjugasi mencapai area duodenum usus ya. Tempat bakteri usus mengubah bilirubin menjadi urobilinogen. Sejumlah besar urobilinogen berkurang di feses. Sejumlah besar kembali ke hati melalui aluran darah gitu ya. Sehingga memang di sini juga ada dua pemeriksaan apakah dia berupa urobilin dan urobilinogen gitu. Ya, ini nanti bisa dibaca saja ini teorinya. Jadi pemeriksaannya dengan Ehrlich. Ehrlich itu untuk urobilinogen, sementara Schlesinger itu untuk urobilin. Nah, ini kalau yang fluoresensi interpretasi datanya ini pada ini hijau, fluoresensi hijau ini pada untuk urobilin ya, itu urobilin untuk metode Schlesinger urobilin. Metode Schlesinger Ehrlich itu nama penemunya ya, yang membedakannya adalah komposisi dari senyawa kimianya yang digunakan. Ada faktor yang bisa mempengaruhi temuan di lab untuk pemeriksaan urobilin dan urobilinogen ini. Misalnya obat-obatan bisa menyebabkan positif palsu ya. Ada obat prokain, natrium karbonat, ya, kemudian konsumsi makanan ya. Urinnya yang bersifat basah. Kalau negatif palsu di urin
yang sifatnya asam itu bisa menurunkan kadar urobilinogen dan urobilinnya. Kemudian paparan sinar matahari juga bisa menyebabkan urobilinogen menjadi urobilin. Jadi urobilinogen yang negatif ya seperti itu, urobilinnya yang meningkat. Juga dari vitamin C ya bisa meningkat. Nah, ini masalah klinisnya, ini bisa karena memang nanti bisa menyebabkan kalau terjadi peningkatan urobilinogen dan urobilin, biasanya karena kanker pankreas ya, atau penyakit paru, diare bisa. Darah samar urin, ini biasanya dari urin ya. Ini darah samar urin ini adalah darah dalam urin yang memang dia jumlah kadarnya itu sangat sedikit. Ini untuk mengidentifikasi adanya hematuria ya, atau adanya eritrosit di dalam urin. Tes yang digunakan itu menggunakan benzidin ya. Nah, kalau misalnya ada positif palsu maka harus dilanjutkan dengan pemeriksaan lainnya, pemeriksaan lanjutan. Nitrit. Nah, untuk nitrit ini artinya ada identifikasi untuk melihat adanya infeksi biasanya ya, infeksi-infeksi dalam kemih gitu. Karena kalau ada nitrit maka di urin itu berarti ada kemungkinan ada bakteri seperti E. coli, kemudian Klebsiella, Shitobacter, Proteus ya. Itu karena bisa mereduksi nitrat menjadi nitrit. Nanti nitritnya ini di urin bisa meningkat kalau ada beberapa bakteri ini. Karena tadi dia bisa mereduksi nitrat menjadi nitrit ya. Hasil pemeriksaan nitrit negatif, tidak berarti tidak ada bakteri. Karena apa? Nah, tadi. Jadi kalau misalnya nitritnya negatif, itu belum tentu tidak ada bakterinya. Karena memang satu, nitrit itu bisa bakteri yang ada tidak dapat mereduksi nitrat menjadi nitrit. Ada bakteri yang memang, jadi tidak semua bakteri itu bisa mereduksi nitrat menjadi nitrit. Urin belum cukup lama dalam kandung kemih. Jadi misalnya, makanya itu tadi, bahwa memang untuk pemeriksaan ISK itu harus urin segar, urin pagi gitu. Jadi memang urin yang cukup lama dalam kandung kemihnya. Jangan untuk pemeriksaan, misalnya untuk pemeriksaan kelainan ISK, untuk pemeriksaan nitrit itu jadi di 1 jam sebelum pemeriksaan itu minum terus. Nah ini bisa menyebabkan bakterinya ada, tapi pemeriksaan nitritnya negatif gitu. Ya, ada pada keadaan tertentu nitrit yang terbentuk diubah oleh kuman menjadi nitrogen. Itu jadi bisa beberapa pengaruh juga ya. Nah, ini bisa negatif palsu. Nitrit bisa disebabkan oleh urobilinogen yang banyak, vitamin C ya. Makanya memang tadi vitamin C itu diwanti-wanti terutama juga dengan antibiotik. Nah, antibiotik juga itu bisa menyebabkan bakteri-bakteri yang harusnya ada itu bisa negatif di pemeriksaan nitrit ini gitu karena penggunaan antibiotik. Makanya untuk pemeriksaan urin hindari penggunaan antibiotik ya dan juga konsumsi vitamin C. Nah, ini kalsium urin. Kalsium urin nanti metode pemeriksaannya dia berupa Reagan-Sulkowicz ya. Reagan-Sulkowicz ini nanti komposisinya ada asam oksalat, amonium oksalat, dan asam asetat glasial. Itu untuk mengetahui kalsium dalam urin. Ya, ekspresi kalsium dalam urin berbeda-beda. Jadi tergantung kadar kalsium di dalam serum tadi. Sebenarnya sama halnya dengan protein juga. Kalau misalnya zat analit di dalam darah itu meningkat, ada kemungkinan beberapa zat analit itu bisa terekskresikan di urin, termasuk seperti kalsium ini juga ya. Karena penetapan kalsium juga ini untuk beberapa kelainan seperti batu ginjal ya atau kelainan paratiroid seperti itu. Nah, kalau yang normalnya kalsium itu kan 200 sampai 400 mg per hari gitu. Ini tes Sulkowicz ya yang digunakannya itu. Nah, ini nanti dilihatnya dari kekeruhan ya. Jadi tingkat kekeruhan nanti yang dilihatnya. Seperti itu, kekeruhan ringan, ada kekeruhan berat ya. Kalau misalnya kekeruhannya sangat berat itu kemungkinan itu hiperkalsemia ya. Kalau misalnya ditunjukkan dengan tes Sulkowicz ini. Spesimen yang digunakan kalau kemungkinan memang si pasien itu hiperkalsemia progresif, itu maka urin pagi yang digunakan yang baik itu ya. Kemudian kalau urin pasien yang terdiagnosa hipokalsemia, itu hipo itu rendah kalsium ya makanya menggunakan urin postprandial aja cukup. Dalam keadaan normal berisi banyak kalsium. Ya, seperti itu. Nah, ini kekeruhannya. Kalau tidak ada kekeruhan, interpretasi hasilnya, interpretasi datanya. Kalau tidak ada kekeruhan, maka negatif kalsium urin. Positif 1 terjadi kekeruhan, 2 kekeruhan sedang, positif 3 agak keruh berat, kemudian nanti timbul dalam waktu kurang dari 20 detik, jadi lebih cepat. Kalau kekeruhan positif
1 dan 2 ini kekeruhannya muncul cukup lama, bisa misalnya, ditunggu dulu dalam waktu setengah menit gitu ya, atau 1 menit gitu. Kalau kekeruhan berat, kalau positif 4 itu kekeruhannya berat, itu pada saat diteteskan tes Sulkowicz itu langsung keruh. Nah, itu. Normal, nah, dikatakan normal itu dia positif 1 untuk urin 24 jam. Kalau misalnya positif 1, itu masih normal sebenarnya ya, gitu. Tidak ada masalah, gitu. Kemudian ada pemeriksaan klorida urin. Nah, ini juga zat yang memang, bisa ditemukan di urin, ya, gitu. Metode yang digunakan adalah metode Vantus, itu dengan penggunaan titrasi. Jadi nanti ada titrasi yang digunakan ya. Tekniknya adalah metodenya teknik titrasi dengan kalium kromat, gitu. Dengan menggunakan perak nitrat itu sebagai, larutan standarnya, gitu ya. Nah, ini beberapa kelainannya, ini ada kemungkinan ada kelainan cairan, keseimbangan cairan, seperti itu ya, kalau misalnya ada, klorida ini. Tujuannya tadi untuk memantau pengeluaran klorida dari hari ke hari. Metode Vantus, titrasi argentometri, gitu. Urin yang digunakan untuk pemeriksaan adalah sampel urin 24 jam. Yang terakhir adalah pemeriksaan keton urin. Nah, ini keton urin. Keton urin ini terjadi kalau pada pasien-pasien yang atau pada kasus-kasus klinik seperti kelaparan ya, itu ketonnya bisa tinggi gitu ya. Keton ini apa namanya itu, nah, merupakan hasil ya, sampah hasil metabolisme lemak. Jika persediaan glukosa menurun, nah misalnya gini, pada saat pernah kan saya dijelaskan di biokimia di awal bahwa kalau glukosanya menurun, maka pada saat seseorang itu membutuhkan energi ATP, maka dia akan mengambil dari keton-keton badis. Keton badis itu sampah-sampah, ya. Makanya ada asam-asam amino, asam amino sampah yang digunakan untuk proses metabolisme lemak, ya. Dan nanti masuk ke metabolisme atau ke glikolisis. Gunanya untuk apa? Untuk energi. Nah, pada orang-orang yang kelaparan, misalnya dia orang di pinggiran jalan misalnya tidak makan beberapa hari, kenapa dia masih kuat untuk hidup gitu ya? Karena dia di metabolisme tubuhnya untuk menghasilkan energinya dia menggunakan keton-keton badis. Contoh pada orang puasa pun sama. Orang puasa itu ketonnya akan meningkat gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya pada keadaan misalnya peningkatan metabolisme lemak, kita normal makan normal gitu ya. Tapi keton dalam urin tinggi, nah ini ada kemungkinan terjadinya penyakit ketonuria. Biasanya ini pada pasien-pasien diabetes mellitus gitu ya. Nah, pemeriksaan metodenya ada Rotera dan Gerhardt. Ya, gitu. Ini yang membedakannya apa? Pembedakannya adalah senyawa kimianya. Keton ini untuk ketonuria, ya, metode Rotera dan Gerhardt. Seperti itu ya. Nah, ini nanti dibaca saja masalah klinisnya yang ada kemungkinan memang ketonuria, ya. Ada juga seperti asidosis diabetik atau ketoasidosis. Pengaruh obat sama seperti vitamin C ya, antibiotik juga bisa mempengaruhi sebenarnya insulin gitu. Nah, ini metode interpretasi datanya dikatakan positif, dia ketonnya tinggi apabila dia mengalami ada cincin ungu sebenarnya. Cincin ungu. Nanti saya lupa ini dimasukkan gambarnya ya, gambar timbul cincin ungunya. Karena nanti sebenarnya di praktikum juga nanti dibahas lagi untuk metode-metode ini. Ya. Nah, itu saja untuk penjelasan mengenai pemeriksaan kimia dengan teknik konvensional. Ya, dengan teknik konvensional ini atau menggunakan reagen-reagen. Nah, ini juga harus dikuasai ya, ya oleh seorang ATLM. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti di chat saja di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.